Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga masih semangat ya melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Jam'an Fahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai subtopik baru, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, mengenai koloid liofil dan liofob. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap pembelajaran kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, kita lanjut ya ke indikator pembelajaran. Jadi kita cuma perlu membedakan antara koloid liofil dengan liofob ya. Liofil dan liofob. Oke. Mungkin sebelumnya sudah pernah dengar istilah ini ya, bentuk ini, fil ya. Sama fob. Fil ini berasal dari bahasa Yunani ya. Fil artinya suka ya. Atau bahasa Inggrisnya feel artinya suka. Sementara kalau dia fob ini berasal dari singkatan fobia. Fobia itu takut ya atau tidak suka ya. Oke. Contoh yang paling sederhana dari koloid liofil dan liofob itu adalah ini. Kalau yang liofil artinya dia suka terhadap mediumnya. Liofob tidak suka terhadap mediumnya. Dalam hal ini medium yang digunakan itu adalah air. Medium yang digunakannya itu adalah air, maka kita tambahkan istilahnya di depannya itu dengan hidro, ya, hidrofil, berarti dia suka air. Sementara satu lagi hidrofob, takut air. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada deterjen. Deterjen itu mudah larut dalam air ya, kita aduk sedikit langsung larut. Kanji, gelatin, sabun dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau untuk hidrofob itu contohnya sol belerang. Nah, bisa nggak kalian bayangkan kalau misalnya beberapa dari partikel belerang ini ya, contohnya belerang ya, yang warna kuning ini kita larutkan dalam air. Kita bandingkan dengan deterjen, ini juga kita larutkan dalam air, jumlah masanya sama, volume airnya juga sama. Cara pengadukannya juga sama. Mana yang akan lebih mudah larut? Tentu saja yang deterjen ya. Kalau belerang bisa larut ya, tapi mungkin butuh waktu yang agak lama. Atau mungkin perlu kita tambahkan perlakuan lagi, misalnya karena tadi awalnya perlakuannya sama, termasuk suhu dari medium airnya itu sama, maka untuk belerang perlu kita tambahkan air yang agak panas. Sehingga waktu kita aduk akan mulai melarut. Oke, itulah contoh yang paling sederhananya. Untuk membedakan, nah pembedanya ada 6 aspek ini ya, pembedanya ada 6 nomor. Nah bisa kalian baca satu persatu perbedaan antara sol hidrofil dengan hidrofob. Yang pertama kalau dalam sol hidrofil itu mengabsorpsi mediumnya ya, ini menjelaskan dia mudah larut. Sementara kalau hidrofob tidak. Nggak diserap mediumnya. Yang kedua, sol hidrofil itu dapat dibuat dengan konsentrasi lebih besar. Jadi ya, kalau ini susah ya, karena dia tidak melarut. Tidak mengabsorpsi mediumnya. Yang ketiga, tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Ini cenderung stabil artinya ini. Nomor 3 untuk sol hidrofil. Sementara untuk hidrofob itu mudah menggumpal dengan penambahan elektrolit.
Kemudian next, yang keempat, viskositas lebih besar dari mediumnya. Ini maksudnya viskositas si sol hidrofilnya itu lebih besar dari mediumnya itu sendiri. Dalam hal ini air ya. Pernah dengar istilah viskositas ya? Viskositas itu lebih kepada tingkat kekentalan ya. Viskositas dalam fisika ini ya dipelajari ya. Kalau kita mau membedakan antara, misalnya contoh yang lain saya ambil bukan dari sini ya, antara air murni dengan madu. Nah, kalau saya tuang dari ketinggian yang sama dengan jumlah yang sama antara air dengan madu ke sendok, misalnya dari botol ke sendok, dalam hitungan detik siapa yang lebih dahulu mencapai sendok, air atau madu, nak? Air, Sir. Air ya pasti ya, karena dia lebih encer ya. Artinya air itu viskositasnya lebih rendah. Viskositas air itu lebih rendah dari madu. Jadi dari situ bisa kita pahami dengan viskositasnya rendah, maka pergerakan partikel di dalam air itu lebih bebas daripada madu. Madu itu lebih kaku ya, waktu kita tuangkan itu agak lama dia nyampe sendoknya. Yang kelima, ini bersifat reversible. Reversible itu berarti dapat balik ya. Dapat balik. Sementara kalau yang hidrofob itu tidak reversible. Yang keenam terakhir, sol hidrofil itu efek tindalnya lemah. Nah, sementara kalau hidrofob itu lebih bagus efek tindal. Masih ingat efek tindal ya? Masih ingat, nak? Apa efek tindal? Apa yang dimaksud dengan efek tindal? Masih ingat? Penghamburan cahaya. Ya, good. Proses penghamburan cahaya. Jadi kalau kita lihat efek tindalnya itu sol hidrofob itu lebih bagus. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Begitu. Ini diingat ya. 6 aspek ini yang membedakan antara sol hidrofil dengan sol hidrofob. Oke, silakan di screenshot, nak. Sudah? Next, ada yang namanya koloid asosiasi. Ya. Koloid asosiasi. Koloid asosiasi itu contohnya adalah sabun ataupun yang tadi perlu kita bahas yang masalah deterjen juga ya. Sama, sabun dan deterjen itu memiliki prinsip kerja koloid asosiasi. Koloid asosiasi itu lebih kepada koloid yang memiliki dua sifat di bagian ekor dan kepalanya itu berbeda. Ya, di bagian ekor dan kepalanya berbeda. Di bagian kepalanya itu lebih bersifat polar, sementara ekornya itu non polar. Masih ingat istilah polar non polar, nak? Itu di ikatan kimia kelas 10 dulu kita pelajari ya. Untuk hal ini kalian cukup mengingat istilah emak lapar ya. Ekor itunya lemak, sementara kepalanya itu adalah polar. Nih, ingat ya. Jadi, dengan prinsip seperti ini, berbeda kepolaran antara bagian kepala dengan ekor, maka sabun bisa membantu kita membersihkan kotoran di dalam tubuh kita. Sorry, di tubuh kita ya maksudnya, bukan di dalam ya. Di area kulit. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi, setelah kita beraktivitas itu, kulit kita itu kan terasa seperti berminyak ya, berkeringat. Ada partikel-partikel debu yang menempel dan kotoran-kotoran lainnya dari udara segala macamnya. Oke, bisa saja datang dari eksternal tubuh kita, bisa saja datang dari internal tubuh kita. Nah, untuk membersihkannya, sebelum waktu kita mandi, kita akan gunakan sabun. Kita siram dulu tubuh kita basahi, kemudian kita sabuni tubuh kita.
kemudian kita bilas menggunakan air ya. Jadi waktu kita menggunakan sabun, nah menggunakan sabun, bagian ekor dari partikel sabun itu akan mengikat lemak. Ekor ini, bagian nonpolar ini akan mengikat lemak-lemak yang ada di kulit tubuh kita. Lemak ini bentuk kotoran ya. Kotoran, keringat, debu, dan lain segala macamnya. Nah, udah diikatnya si lemak ini oleh partikel sabun bagian ekornya. Nah, sementara bagian kepalanya ini akan mengikat air yang kita siram ke tubuh kita. Nah, air ini nanti yang akan menghanyutkan partikel sabun beserta lemak-lemaknya dari tubuh kita. Alhasil, sangat beda sensasi waktu kita menyentuh kulit kita sebelum mandi dan sesudah mandi. Sebelum mandi mungkin agak-agak licin, setelah mandi lebih kesat. Begitu ya. Itulah prinsip kerja si koloid asosiasi. Ingat istilahnya tadi apa? Mengingatnya bagian kepolarannya emak lapar ya. Ekor lemak, kepala polar. Oke. Ini penjelasannya sama seperti yang barusan. Oke, ini result saya. Jadi sudah selesai ya. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Cukup membedakan antara sol hidrofil dan sol hidrofob dari 6 aspek tadi. Apa aja 6 aspeknya? Dari pengabsorpsian medium ya. Dari skala pembuatannya, kemudian dari bisa dikumpulkan atau tidak, dari viskositasnya, dari reaksinya reversible kah atau tidak, dan terakhir dari efek tinggalnya. Kemudian koloid asosiasi itu ingat istilah emak lapar. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nak ya. Sering-sering berlatih karena sebentar lagi kita akan mengadakan ujian. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.